Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'i ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberi penerangan kepada kita dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisaran bulan dalam Islam ada 12, salah satunya itu bulan Safar. Safar bulan kedua daripada tahun Hijriah. Safar identik dengan perjalanan, dan Safar di kalangan masyarakat umum identik dengan bulan sial. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bulan sial dalam Islam. Tidak semata-mata Allah menciptakan bulan, bagaimana kalau bulan itu kita sialkan? Tidak ada suatu kegagalan, tidak ada suatu keniscayaan bahwa di bulan tersebut kita akan tersiksa. Allah tidak akan menyiksa makhluknya, karena Allah maha pengasih, maha penyayang, dan rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar wa fira minal majzumi kama tafiru minal asad. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa, tiarah, hamah, safar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidak ada kesialan di bulan Safar, tidak ada tiarah, dan ketika kita terkena wabah, di masyarakat kita terkena wabah, maka menjauhlah seperti kalian menjauh dari asad, daripada singa. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di wabah yang melanda dunia ini, corona yang menjadikan kita sulit bergerak, entah itu memang corona itu memang ganas atau memang corona itu adalah sengaja dibuat sebagai bentuk daripada mempersulit ekonomi. Kita anggap bahwa corona itu memang ganas, maka ketika kita anggap bahwa corona itu adalah ganas, wabah yang menular, maka kita diajarkan untuk menjauh daripada wabah tersebut. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati. Islam tidak mengajarkan kita untuk ceroboh. Islam mengajarkan kita untuk waspada, senantiasa menjaga dari apa yang akan menyiksa kita. Ketika corona melanda, khususnya Indonesia, ada beberapa banyak orang, ada beberapa banyak kalangan, dan terbagi ke dalam 3 golongan. Ada orang yang mengatakan bahwa corona itu tidak ada. Mana corona, saya isap itu corona, saya makan itu corona. Golongan yang pertama itu terlalu sembrono. Maka golongan yang pertama ini tak sepatutnya kita jadikan sebagai contoh atau kita masuk ke dalam golongan tersebut, karena terlalu sombong, Allah akan membinasakan orang-orang yang sombong. Allah akan menenggelamkan orang-orang yang sombong. Iblis pun diusir, yang pertama karena hasad, yang kedua karena sombong. Dari mana? Dari surga Allah Ta'ala. Yang kedua, ada golongan, sepertinya kita harus mengikuti golongan yang kedua. Golongan kita bagaimana? Bahwa corona itu ada, dan kita senantiasa menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti halnya kita menggunakan masker di tempat-tempat umum, cuci tangan dan lain sebagainya. Loh, itu kan yang berbicara tidak pakai masker. Ya bagaimana kalau pakai masker? Berbicara kan susah. Misalkan, hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kan susah. Maka al-fakir ketika berbicara tidak menggunakan masker. Sebaiknya kita menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita. Ada orang yang mengatakan harus cuci tangan, harus bersih. Jangan ajari umat Islam untuk melakukan kebersihan. Bukan hanya cuci tangan sampai sini, tapi umat Islam mencuci tangannya sampai ke siku. Bahkan orang yang belajar wudhu, ini kan wudhu mencuci tangan sampai siku. Ada yang belajar wudhu sampai ke ketiak. Rada bau kelekna dikumbah sekalian, digesak bari wudhu teh. Mungkin itu bentuk daripada hati-hati umat Islam. Bukan hanya tangan yang cuci, muka pun dicuci. Bahkan sebelumnya hidung pun istinsak, menghirup air mengeluarkannya lagi. Bukankah bakteri dan kotoran yang di hidung keluar, korong keluar, bakteri keluar, virus komo, ya. Sebelumnya juga berkumur, mulut kita cuci sebelum kita melaksanakan ibadah, khususnya sholat, berwudu. Terus bukan hanya tangan, bukan hanya muka, bukan hanya hidung, bukan hanya mulut, kepala pun diusap supaya rambut kita tidak berdebu. Telinga pun kita cuci, kaki pun kita cuci. Umat Islam, umat yang diajarkan untuk bersih. An-nadhafatu minal iman. Kesucian sebagian daripada iman. Ada yang mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Maka yang kedua ini bagus, tetap waspada, berhati-hati. Golongan yang ketiga menghadapi wabah atau penyakit seperti ini, yaitu pasrah kepada Allah. Udahlah, kalau memang waktunya sakit-sakit, waktunya sehat-sehat, waktunya terkena wabah. Itu juga tidak boleh. Mengapa? Karena tidak ada usaha dan ikhtiar. Ikhtiar dulu, menjaga kesehatan dulu, protokol kesehatan kita laksanakan, baru kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan terkait dengan wabah, terkait dengan bulan Safar, bahwa kam dzata madi faha qad ja'ana Safar sahrun bihil fauzu wa taufiku wa dhafar. Betapa banyak orang yang memiliki tuntunan, maka ia telah datang bulan Safar kepada kita, bulan yang disertai dengan kemenangan, taufik dan keberhasilan. Kata Ibnu Rajab bahwa bulan Safar itu bulan kemenangan, bulan datangnya taufik, dan bulan kebersihan. Bagaimana kita di bulan Safar ini mendapat taufik? Taufik dan hidayah apa bedanya? Kalau hidayah, orang yang belum beriman dapat hidayah, sehingga orang tersebut mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau taufik itu keistiqomahan ketika kita beribadah. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, sholat wajibnya yang 5 waktu tinggal 4 waktu, akhirnya istiqomah jadi 5 waktu. Yang tadinya tidak berjamaah meskipun agak bolong-bolong, ada datang taufik. Yang berjamaah sudah berjamaah tapi bolong-bolong, datang taufik sehingga istiqomah berjamaahnya. Itu taufik. Dikatakan tadi bahwa oleh Syekh Ibnu Rajab, bulan kebersihan. Bagaimana kita tidak harus bersih ketika akan datangnya Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di bulan Rabiul Awal. Maka bulan ini adalah bulan kemenangan, bulan ini adalah bulan taufik, bulan ini adalah bulan kebersihan. Dilanjutkan syairnya oleh Syekh Ibnu Rajab, fabda bima syi'ta min fi'lin tasurruhu bih yaumal ma'adi fafihil khairu yang tadhir. Maka mulailah berbuat sesuatu yang akan membuatmu senang di hari kembali, maka di sana engkau akan melihat kebaikan. Kata Syekh Ibnu Rajab, di bulan ini di bulan taubat, maka bertaubatlah supaya besok kita bahagia di akhirat. Bukankah dunia ini hanya sementara? Bukankah persinggahan saja? Ketika kita berjalan Safar, misalkan dari Kuningan kita berjalan menuju Jakarta, bukankah kita berhenti dulu untuk istirahat? Nah, istirahat itu adalah dunia. Kita akan melanjutkan tujuan akhir di Jakarta. Maka istirahat tidak mungkin lebih lama daripada kita tinggal di tempat di mana kita yang dituju. Maka kata Ibnu Rajab, bertaubatlah agar
kembali ke Jakarta, kembali ke akhirat, itu kita dalam keadaan bahagia. Di bulan ini momen bertobat. Di akhir Safar, di akhir Safar biasanya ada tradisi di mana orang-orang soleh mengatakan di akhir Safar ada Rabu Wakasan, Rebo Wakasan. Maka di saat itu kita berdoa kepada Allah. Di saat itu kita perbanyak sedekah. Di saat itu kita perbanyak kebaikan. Apa itu Rabu Wakasan? Bid'ah. Wa qulun bid'atu dhalalah wa qulun dhalatu finnar. Segala perbuatan yang dilakukan setelah Nabi itu bid'ah, dan bid'ah hukumnya dosa besar. Para salafus soleh mengatakan bahwa kalau kita berjaga-jaga, bukan hanya Rabu Wakasan, sebaiknya sepanjang masa, sepanjang hari kita lakukan itu. Agar apa? Terhindar dari bala dan bencana. Bukankah Allah menyuruh kita untuk berhati-hati? Bukankah baginda Rasul mengatakan kepada kita untuk pergi dari wabah? Kita berdoa kepada Allah di Rabu Wakasan. Apa salahnya? Apa salahnya berdoa? Apa salahnya perbanyak sedekah? Itu bagi yang percaya. Yang tidak percaya, kalem bos, tenang. Karena tidak ada kesyirikan di dalam itu. Adanya ibadah-ibadah, perbanyak ibadah. Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak setuju. Tapi ya intinya berbuat baik, beramal ibadah, segera bertobat agar hari kembali kita bahagia. Dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Rajab. Tubu ilallah fihi min dunubikum min qablu yablughu fikum haduhul umru. Bertaubatlah kepada Allah di bulan Safar dari dosa-dosa sebelum batas akhir usia menghampiri. Kata Ibnu Rajab, bertobat. Tapi sebetulnya bertobat itu bukan hanya di Safar, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun kita bertobat, kapanpun kita bertobat. Alangkah baiknya setiap malam kita bangun setelah setelah tidur, untuk sholat tahajud kita sholat taubat dulu. Usoli suratan taubat rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bertobat dari segala kesalahan, bertobat dari segala kekeliruan, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulan bahwa bulan Safar itu bukan bulan sial. Bulan Safar itu momen di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk menyambut Rabiul Awal. Kita akan berbahagia di Rabiul Awal karena dunia ini tidak akan cerah, dunia ini akan gelap, dunia ini tidak akan seindah apa yang kita alami sekarang jika tidak ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nurnya sudah diciptakan dulu sebelum ada alam semesta. Dari nur Kanjeng Rasul Muhammad SAW diciptakanlah alam semesta. Mudah-mudahan di bulan Safar ini, di akhir Safar ini, kita mendapatkan taufik, bisa bertaubat dan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Terima kasih Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.